kalian beli sensasi nostalgia masa lalu. Nyapa ini? Apa masuk bensin entar? Jangkrik, lama nggak apa-apa. Nyapo ini. Insiden lagi, nggak ngecek bensin. Habis tapi gimana nih? Brengsek. Ada dikit. Ngerti situ tadi beli dulu nih. Ini belum turun, taruh servo ini. Motor tahun 90-an ya gini nih guys. Nah, baru kali ini gua kehabisan bensin karena nggak ngecek. Hello everybody, welcome back with me. Di pagi hari yang cerah ini aku ingin ajakin kalian untuk mereview sesuatu yang sangat kalian tunggu-tunggu guys. Ya, reviewnya adalah review W175 kesayanganku di tahun yang ke-6. Karena jujur aja ini pasti review yang kalian tunggu-tunggu kan. Banyak sekali di antara kalian yang sudah menduga bahwa motor ini sudah saya jual ganti Ronin. That's okay. Dalam review yang ke-6 ini akan saya kupas kembali untuk kalian. Aku di tahun ke-6 ini bayar pajak habis berapa, ubahan apa saja yang saya lakukan, experience-nya seperti apa. Akan saya kupas tuntas untuk kalian semua. Dan yang tentu ini review yang sangat berguna untuk kalian semua. Nah, by the way aku ingin nunjukin sesuatu untuk kalian nih. Ini adalah parfum andalanku guys. Ini adalah Sweet Lucifer dari Monacruz. Aromanya enak banget. Wanginya wangi seger manis gitu. Dan ini sekali semprot tahan dari pagi sampai sore. Kalian yang minat silahkan langsung di check out. Nah, yang jelas kalian akan nyesel banget kalau nggak check out. Dan ini adalah Joya Fest terbaru dari Respiro yang bikin kalian tambah ganteng 200%. Pokoknya kalian pakai Joya Fest sama Sweet Lucifer ini bikin cewek susah move on dari kalian guys. Oke, yuk simak terus videonya sampai habis, jangan di skip, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya dong. Terus saya berkreasi. Cekidot. Nah guys, tanpa perlu berlama-lama, yuk langsung kita review sambil jalan-jalan ya. Karena jujur aja ubahan motorku di tahun ke-6 ini tidak terlalu banyak. Ubahannya hanya ini. Visor saya potong supaya kelihatan lebih nokti. Alasannya kenapa aku potong nanti aku jelaskan sambil jalan-jalan. Karena ada, selain sisi estetika biar lebih nokti, juga ada sisi fungsional yang ternyata lebih nyaman dikendarai. Cuman aku nggak tahu ya nanti kalau dikasih visor yang lebih tegak, yang punya geba apa gitu, hasilnya gimana. Ini berkaitan dengan kualitas konten sih sebenarnya kalau aku pakai konten gitu, makanya aku potong. Nah, sebelum berangkat nih tak tunjukin. Aku bayar pajak habis berapa ini, bisa dilihat. 343.500 di tahun yang ke-6 ini. Kalian pasti mengira bahwa motorku ini sudah tak jual ganti Ronin kan. Enggak lah, nanti aku bahas sambil jalan-jalan juga. Nah, by the way, ini adalah Loy Rider Backpack. Ini adalah tas ransel para biker yang luar biasa keren. Ini andalanku. Ini keren banget. Bisa ganti-ganti, bisa nyala. Apalagi kalau malam tambah lebih ganteng lagi. Ini bisa ganti-ganti, ada tanda love, tanda dolar. Dan ini bisa dilihat di sini guys. Ini ada aplikasinya namanya Loy Ice Backpack. Nah, ini. Nah, nanti di sini bisa kalian setting juga. Oh, Bluetooth not connected. Di-connect dulu Bluetoothnya. Bentar. On connection. Requesting by data. Nah, sudah. Nah, nanti di sini bisa kamu atur pencahayaannya lebih redup, lebih terang. Nah. Terus ada setupnya. Bisa update firmware, bahasa, software. Nah, ini ada
kalau kita ngerem bisa klip-klip gitu ya bisa. Ini ada ozonnya ini. Jadi kalau kita ozonnya kita nyalakan selama 5 menit, kita biarkan, dia akan memenuhi memberikan pembersihan antivirus dalam seluruh isi tas ini. Nah, keren banget ini. Ada yang model gini. Nah, ini model api menyala-nyala. Ini model mata klip-klip. Dan bisa diatur supaya ada namamu. Kemarin ada juga bisa. Jadi lah ini hand kitchen. Ini tak pilih hand kitchen. Kemarin jadi bisa diatur namanya di sini. Nah, kalian bisa setting pakai nama kalian. Kalian pengen model gimana, bisa kalian tambahkan sendiri. Ini keren banget, bisa menjadikan kalian tambah kelihatan ganteng 200%. Biar kelihatan loh, hand kitchen. Ini yang rembulan matanya. Ini mata petir. Ini mata kembang api. Ini mata kembang api yang lebih kuning gitu. Ini klip-klip. Nah, low playback single play. Ini bisa diatur single play atau low playback atau single play gini. Nanti akan berubah sendiri-sendiri gitu. Nah, nanti bisa berubah ganti-ganti gitu. Nah, ya toh, geser sendiri ganti. Yang jelas ini keren banget guys. Bagi kalian yang minat bisa langsung di check out di bawah. Nah, mentang-mentang sekarang di YouTube ada affiliate ya, semuanya dijual. Tapi yang jelas keren banget. Kalian bisa check out di bawah. Yuk sekarang kita sambil jalan-jalan bahas experience apa aja yang telah aku lakukan bersama dengan motor ini di tahun yang ke-6 ini. Plus minusnya apa, solusinya apa. Oke. Kalau bahan cuma ini aja yang aku ubah. Let's go. Nah guys, so far untuk di tahun yang ke-6 ini motorku tidak terlalu banyak ubahan karena aku merasa motornya sudah keren. Jadi kalau mau ngubah segala sesuatu kok eman ya, kalau udah eye catching, udah jadi ikonik lagi ya. Dulu kan sudah tampilan standar sudah jadi ikon dengan gaya ala Triumph, ala elegannya. Terus akhirnya aku repaint lagi jadi biru hitam lembayung biru kayak gini. Udah jadi ikon lagi yang bikin menarik perhatian para turis-turis bule di Bali Handara Gate. Sampai bingung tuh turis-turis Prancis, ini motor apa nih kok keren. Mau aku rubah kok eman. Ya wis akhirnya nggak terlalu banyak ubahan ya. Tapi aku hanya memotong ini. Tempat plat nomornya aku potong karena di W175 SE beda dengan yang cafe ya. Kalau cafe bisa dilepas ada bautnya, yang SE nggak ada, langsung potong supaya visornya nggak perlu dipakai lagi gitu loh. Kalau mau pakai visor akhirnya harus pakai yang geba yang nempel di baut lampu itu. Aku potong karena apa sebenarnya? Visor itu sudah lama guys, itu dari tahun pertama aku beli 7 bulan kayaknya malahan ya, belum sampai ya. Jadi intinya belum lama beli, 3 bulan pemakaian atau berapa itu dulu. Supaya plat nomornya nggak kayak kompresan gitu, aku kasih visor itu. Dulu ada yang jual. Tapi setelah dipakai 5 tahun, visor itu sudah mulai getas guys. Ternyata kena getaran udah mulai retak semua, pecah semua gitu loh. Terus terakhir tambah parah. Bukan hanya itu sebenarnya. Jadi kalau dari ketika buat konten udah mulai tambah parah gitu, itu kan ya sudah mulai merusak estetika ya. Terus aku cari lagi yang baru kayak gitu nggak ada. Terus lebih parahnya lagi, ternyata visor itu kan arahnya bukan berdiri tapi arahnya agak masuk ini loh. Nah, agak masuk tuh angin ternyata babrasnya ke mikrofonnya action cam itu lumayan ya. Akhirnya suaranya lebih berisik. Aku baru tahu ketika itu visornya aku lepas, masih ada dudukan plat nomornya gitu. Aku pakai ngonten, loh, kok ternyata suaranya lebih bersih. Nah, sekarang ini kan lebih bersih. Kamu merasa nggak dibandingkan kontenku yang dulu-dulu?
Karena jujur aja aku males ribet pakai mix eksternal gitu. Karena aku pernah coba pakai mix eksternal, pakai apa itu, pakai adapter micnya itu punya Boya, itu suaranya tambah mecah. Wis ribet, pecah meneh suaranya, males aku. Padahal udah aku kecilin paling kecil suaranya, tetap mecah. Akhirnya daripada kayak gitu, ya tetap orisinil aja. Toh ya di DJI Osmo Action ini di kameraku sudah ada fitur noise reduction-nya gitu loh guys. Nah, jadi daripada akhirnya kok ini sudah mulai retak semua banyak, terutama yang di lubang-lubang baut, jujur aja. Jadi selama 5 tahun kena getaran-getaran ya kayak jalanan geludak-geludak ini gitu, terus lama-lama juga getah semua. Nah ini lampu merah nih, jangan nekat ngawur. Nah daripada getah semua sudah mulai pecah-pecah, nanti daripada jatuh di jalan, akhirnya ya udah saya hilangi. Ketika saya hilangi, bracket plat nomornya kan nganggur, kok jelek ya. Aku cari lagi yang kayak gitu, mungkin model yang lain nggak ada yang jual, bahkan yang model kayak gitu juga sudah nggak ada yang jual gitu loh. So far akhirnya ya tak putuskan, tak potong sekalian. Soalnya aku lihat punya orang-orang justru dipotong lebih keren, lebih kelihatan nofty gitu motornya. Dan waktu aku ke Bali kemarin pakai TVS Ronin, itu dengan TVS Ronin tanpa visor, itu juga kelihatan lebih gagah gitu loh guys, menurut aku loh ya. Ya akhirnya aku potong sekalian aja. Nggak tahu kenapa, aku suka gitu loh. Cuman nggak tahu ya, nanti kedepannya mungkin pengen tak kasih yang visor geba gitu. Geba itu kan lebih tegak, jadi kayaknya mungkin nggak lebih, selain lebih tegak, nyantolnya di bautnya lampu sini, mungkin dia anginnya nggak langsung dilempar ke ke kamera gitu loh. Ini ceritanya kalian tajak muter-muter kota di hari Sabtu pagi sambil menikmati indahnya kota Kediri, mau cari sarapan juga guys. Ini jam berapa? Kelas 9 kurang. Nah ngomong-ngomong, motor ini di tahun ke-6 sudah kemana aja? Ya sudah touring Selingkar Wilis, terus ke Tulungagung. Jujur aja, di libur panjang tahun 2024 ini kan aku ke Bali naik TVS Ronin. Jadi motor ini belum ada kesempatan untuk touring jauh bersamaku, karena aku kan touring jauh itu pas libur lebaran doang. For your info, gua touring jauh saat libur kerja ya, libur kantor ya. Dan gak usah ditanya lagi aku kerja di mana. Kemarin udah tak bilang aku di gudang garam, jadi jangan bilang aku ini yang punya Kawasaki lah. Terus malah ada yang ngeyel, ada yang komplain, kenapa W230 Meguro S1 nggak segera Om masukkan ke Indonesia? Lah memang gua ini yang punya Kawasaki apa? Tapi doain lah gua dapat hibah saham gitu dari KMI. Gua bukan yang punya Kawasaki loh. Gue juga bukan yang punya dealer Kawasaki, jadi kalau mau komplain ya jangan ke saya. Kemarin tuh banyak banget, bahkan dia dapat komplain Ninja 250 Fi, kunci otomatisnya hilang, sama dealernya dilempar suruh ke Surapita. Nah, disuruh ke Surapita kok kontaknya ke saya. Ya opo yo ta ini loh customer care Surapita, jangan ke saya. Oh no. Dan jujur aja aku suka sama performa motor ini. Mungkin setelah aku touring ke Bali kemarin, kalian banyak yang tanya ya, enak mana Ronin sama W175? Jujur aja kalau aku ngomong semuanya sama-sama enak, ibaratnya rawon sama soto guys. Enaknya punya ciri khas tersendiri, jadi kalian nggak bisa ngelihat dari sisi mananya. Kita nggak bisa membandingkan kekurangan sebuah produk dengan kelebihan produk yang lain. Kalau mau membandingkan kan pasti head to head ya, kelebihan produk A dan kelebihan produk B kan gitu.
Kalau kalian pakai Ronin jujur aja itu kan nuansanya sport retro modern gitu loh. Sebenarnya Ronin itu lebih head to head kompetitor sama XSR 155. Kalau Ronin dibanding XSR 155 jujur aja Ronin itu lebih nyaman, lebih gede torsinya. Tapi dari sisi power, meskipun Ronin 225cc di ghosting jujur aja sama XSR, aku sudah pernah naik dua-duanya. XSR itu meskipun posisi ridingnya nggak terlalu nyaman, cc-nya cuma 155cc, tapi powernya gila loh itu motor. Ronin lari 90, 120 itu sudah rasanya mentok. XSR 120 masih terus sisa naik lagi itu, gila itu. Semakin tinggi RPM-nya semakin gila powernya. Nah itu XSR. Kalau W175 sama mak-mak naik Matic aja kalah coy, apalagi lawan Ronin. Nah kalau W175 ini kalian beli sensasi nostalgia masa lalu. Nyapa ini? Apa masa bensin entar? Jangkrik, lama nggak tahu pakai. Nyapo ini? Insiden lagi, nggak ngecek bensin. Habis tapi gimana ya? Brengsek. Ada dikit, ngerti gitu tadi beli dulu nih. Oke, ini belum turun, tak reserve ini. Motor tahun 90-an ya gini nih guys. Nah, baru kali ini gua kehabisan bensin karena nggak ngecek. Nah kalau sudah reserve gini kalian harus segera mampir ke pom bensin coy, biar nggak kehabisan. Nah, Ronin tidak cocok untuk anak 90-an yang masih demen utak-utik motor kayak gua gini. Seninya B175 ya kayak gini nih, kehabisan bensin tengah jalan dan lain-lain. Ini untungnya ada pom bensin coy. Seninya pakai W175 ya kayak gini nih guys. Nah ini kita isi bensin dulu. Ini seninya review kali ini ya. Ini biasanya jarang kehabisan sih, tapi aku jarang. Masalahnya nggak ada full meternya memang. Ya memang karena kita beli W175 ini adalah beli nostalgia masa lalu. Kalau yang bensin loh ya, kalau yang injeksi kan sudah ada full meter, sudah ada ABS-nya, sudah injeksi, tidak usah khawatir. Cuman soul klasiknya kurang. Nah jadi itu tadi, bagi pecinta W175 bensin justru lebih ada seninya main motor yang minim fitur kayak gini. Aku jujur aja, karena bagi aku kalau motor terlalu perfect, nggak ada utak-utiknya rasanya nggak seru, nggak ngutak-ngutik karburator kah, terus nggak ada insiden kayak gini kah. Pertamax mbak? Ya. Sekarang Pertamax berapa sih? 12.950 kayaknya. Ini aku pas bawa di kantong 50.000, udah lah nggak apa-apa, isi 50. Ini mau jalan dalam kotanya. Pertamax 50 mas. Hmm. 50? Iya 50.000 Pertamax. Nah ini dibalikin normal dulu kan kerannya. Rp50.000 dapat piro ya?
3,86. Gak apa-apa lah, cukup. Nah, enak lagi. Yuk guys, berangkat lagi guys. Nah, ya ini seninya pakai motor nuansa era 90-an. Karena aku memang ingin nostalgia kayak zamannya papaku waktu pacaran sama mamaku dulu. Karena papaku juga pakai Suzuki GP 100 yang 2 tak. Nggak ada full meternya, no ABS, masih karbu, kadang lotor. Ya memang justru itu seninya main motor, ada tantangannya untuk merawat motor gitu loh. Lah motor yang rewel aja gua rawat, apalagi kau yang cantik. Gitu guys. Tapi bagi kalian yang nggak pengen rewel-rewel, kalian bisa beli W175 injeksi guys. Itu wheelbase-nya lebih panjang, lebih ganteng motornya. Ada base-nya, sudah ada full meternya, ada jamnya, dan katanya sudah nggak terlalu getar juga ya, beda sudah. Tapi nggak apa, bagi kalian yang minat yang mana gitu loh. Aku suka yang karbu ini sih soalnya. Tapi nggak tahu lagi ya, nanti kalau kedepannya ternyata pengen yang injeksi udah bosen ini ya bisa tukar juga. Tapi so far yang jelas recommended. Nah itu tadi balik. Kalau Ronin, kalian adalah orang yang pengen praktis, yang pengen mencintai performa motor. Tapi kalau W175 ini adalah bagi kalian yang mencintai nostalgia masa lalu. Bagi saya naik W175 ini seperti naik motor tahun 90-an dulu, dengan merasakan damainya kehidupan masa lalu yang nggak rewel, nggak ribet, semuanya masih serba indah, nggak terlalu kompetitif seperti sekarang ini. Ya itulah kehidupan tahun 80, tahun 90-an. Itu yang aku pengen rasakan jujur aja dengan W175 ini. Dan W175 ini bagi saya bisa menjawab semua itu gitu loh. Tapi mungkin bagi kalian para gensi mungkin nggak cocok sih dengan motor ini, karena mungkin kalian terlalu muda dan belum tahu indahnya masa lalu gitu loh. Bias. Jadi kalian belum tahu indahnya masa lalu, jadi perlulah bagi kalian untuk penyegaran mungkin cari yang W175 injeksi, atau mungkin beli TVS Ronin juga silakan. Tapi so far dari hari pertama saya beli sampai sekarang, motor ini nggak pernah rewel. Yang aku suka dari Kawasaki jujur aja, build quality-nya bagus. Contoh nih, aku nggak tahu gimana, punya orang-orang itu kok katanya, wah ininya ada untuk motor lain kadang di tahun yang ke-6 ini kata ininya sudah pada untuk brand lain loh ya, katanya banyak yang hidungnya sudah agak kusam. Ini enggak, masih kinclong, bisa dilihat nih sampai dengan stainless-stainlessnya masih bagus banget. Kalau stangnya ini cuma aku beli ganti 55.000, jangan heran kalian kalau ternyata stangnya ini ada karat-karat gini, 50.000 minta bagus. Tapi so far build quality-nya bagus dan nggak pernah rewel sama sekali, jujur aja. Pengeluaranku untuk perawatan motor ini, untuk perawatan besar ganti ini itu nggak ada, jujur aja. Ya paling ganti kapas kopling, ganti kapas rem, servis berkala di bengkel, itu pun tidak bengkel resmi, tidak selalu bengkel resmi, kadang ke bengkel resmi, tapi banyak juga ke bengkel kampung. Karena itu tadi enaknya motor karbu, kalau ada kerusakan di mana-mana bisa gitu loh. Tapi kalau injeksi belum tentu. Nah, kalau karbu itu kan mau di mana-mana bisa. Itu yang bikin aku jadi merasa lebih nyaman ya menjelajah bersama motor ini. Tapi ya ada minusnya juga, motornya jadi lebih boros karena karbu. Ya ini tadi aku nggak ngecek mau berangkat, ternyata habis. drama nggak apa-apa lah, tapi memang ini kelebihannya. Bagi saya nostalgia itu indah, tantangan itu indah. Kalau segala sesuatunya terlalu flat aja kok
gimana gitu ya. Tapi meskipun kehabisan bensin ya toh kayak tadi bisa tak reserve, bisa jalan lagi cari pom bensin gitu loh. Nah, by the way, ini adalah pengalamanku pakai W175 dari tahun pertama sampai tahun ke-6. Memang ini bukan motor untuk balapan, tapi nih masalah kenyamanan, masalah ketangguhan ini motor tangguh, masalah kenyamanan ini nyaman, awet gila wis. Bisa dilihat sendiri. Bahkan sampai karet-karetnya ini kurang titik. Bahkan sampai karet-karetnya ini juga masih bagus loh guys. Jarang loh panel-panel karet gini yang dari brand lain mungkin yang enggak yang seawet punya Kawasaki. Jujur aja, Kawasaki ini benar-benar the best masalah build quality loh ya. Dan memang motor ini bukan dirancang untuk motor kencang kayak Ninja, kayak H2, kayak ZX. Ya memang Kawasaki membuat motor ini untuk fun to ride. Kalian suruh tebar pesona. Jadi bagi kalian yang minat sama motor ini, silahkan dibeli. Ya seperti ini tadi kalian tahu aku review jujur, kehabisan bensin tengah jalan. Plus minus dari motor ini seperti ini, dan solusinya kayak apa. Bagi kalian yang masih ingin tantangan seperti aku, silahkan beli yang karbu dengan segenap kelebihan dan kekurangannya, terimalah. Dan bagi kalian yang pengen lebih praktis, bisa beli yang W175 injeksi. Pengen yang powerful, silahkan beli Ronin atau beli XSR 155 bagi kalian yang demen ngebut. That's okay guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Dukung terus saya berkreasi. Cekik bro.